Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Pi sih, Ucil kemana ya? Cil, Ucil, Ucil. Hah? Ucil, Cil, Mbak, kamu apa-apaan sih? Aneh-aneh aja. habis udara di luar panas banget. Saya cari yang adem di kulkas. Terus sekarang masih panas. Malah dingin. Pesan saya kayak es mambo. Mbak, udah dulu ya. Saya mau keluar ngangetin badan ya. Wah, karang karate. Ucil, Cil, kamu ngapain sih? Hei, Ucil, ngapain? Lagi latihan. Latihan apa? Malah kamu pengen ikut SEA Games? Ya, kalau Ucil ikut SEA Games, Ucil pasti menang. Kenapa yakin banget? Saya prosotin aja celananya. Mereka pasti panik dan malu. Kamu aneh-aneh aja ya? Ya, Kamu belum jawab pertanyaan Mbak dari tadi. Kenapa sih kamu latihannya kok giat kayak gini? kan saya kan sering dikejar-kejar Sontol dan Bongo. Kalau saya ketangkep, bisa gawat. Oh, ya udah, kamu latihan yang benar. Mbak pengen baca buku di sana ya. Ya. Terus burung kuyup. Kali ini kita mesti berhasil menangkap si Ucil. Enggak bakal berhasil. Enggak. Kamu gimana sih? Kita harus optimis dong. Enggak. Kita harus punya taktik supaya berhasil. Tik-tak, apa itu tik-tak? Taktik? Iya, tik-tak kan? Susah deh, dasar tell me ah. Makanya ajarin gue dong. Taktik. Tik-tak. Sekarang pasti bisa. Tik-tak. Taktik. Nah, gitu dong. Taktik aja susah amat sih. Kita punya taktik supaya menangkap si Ucil. Tapi susah juga. Kita kan nggak punya uang. Mau beli taktik di mana? Emang kamu kira itu taktik apaan? Emangnya apaan sih? Ya ampun, taktik itu adanya di sini. Kita mesti mikir cara baru, itu namanya taktik. Oh, begitu. Saya kira taktik itu sebangsa permen. Hah, saya dapat taktik yang baru. Apa? Selama ini si Ucil kan selalu dibelain oleh si Kentung. Nah, sebelum kita menangkap si Ucil, terlebih dahulu kita melumpuhkan si Kentung. Iya, tapi bagaimana caranya? Gampang. Si Kentung kita ikat selagi dia tidur. Iya ya. Yuk kita jalan. Ayo. Ayo ke dalam dulu. Oh iya, udah. Wah, lagi sibuk nih. Iya, lagi nyusun bahan untuk skripsi. Loh, minggu lalu kan udah jadi. Ditolak, soalnya katanya udah terlalu banyak orang yang ambil bahan itu. Kalau kamu mau, saya punya banyak buku yang bisa membantu kamu. Boleh, saya pinjam. Ah, buat kamu, apa sih nggak boleh? Saya akan membantu kamu sebisa saya. Makasih ya. Nanti kalau skripsi saya udah selesai, kamu baca duluan ya. Kamu seneng baca buku horor ya? Apa nggak serem tuh? Enggak, saya malah seneng. Malah saya kepengen menulis cerita horor dan misteri. Oh iya? Kamu sendiri percaya nggak pada hal-hal yang misterius? Misalnya apa? Dracula, jin, atau tuyul. Banyak orang tidak percaya. Tapi saya percaya. Kamu? Kalau soal Dracula sama jin, saya nggak tahu ya. Tapi kalau soal tuyul, saya percaya. Saya juga pernah. Pernah apa? Enggak deh, saya juga nggak yakin sih. Saya sering mengangankan akan bertemu makhluk halus, ngobrol. Kamu mau wawancara dengan makhluk halus? Memangnya kamu berani? Ya, itu suatu pengalaman bagi saya. Kalau soal wawancara dengan makhluk halus, kayak saya bisa bantuin kamu deh. Wawancara buat apa? Ntar Ucil jadi ngetok lagi. Ya enggak lah, Cil. Gimana? Kamu mau nggak? Nih, dengerin. Kamu pakai baju manusia pas wawancara. Terus bilangnya, kamu itu orang yang udah pernah ngeliat jin sama tuyul. Gimana ya? Ucil pikir-pikir dulu ya.
Besok Ucil kasih jawabannya. Ya udah, pikirin ya. Iya. Mbak mau pergi dulu. Gimana nih? Saya harus ketemu sama Kentung dulu untuk minta petunjuknya. Oh kamu Cil, bagaimana kabarnya Mbak Yulia? Masih cantik kan? Makasih. Tumben kamu kemari Cil. Gini, besok saya mau diwawancara, terus mau dibikin bukunya lagi. Wah hati-hati Cil kalau ngomong. Mendingan jangan deh, daripada kena sensor nanti. Tapi saya nggak enak sama Mbak Yung. Jadi kamu disuruh Mbak Yulia Cil? Iya, kalau enggak mana saya mau. Kalau begitu, turutin aja deh. Tapi ingat ya Cil, jangan kamu ceritakan semuanya. Mesti ada rahasia di antara bangsa kita. Oke? Oke deh, saya pulang dulu ya. Jangan khawatir Cil, besok saya pulang. Saya sudah kangen dengan Mbak Yulia yang cantik sekali. Hehehe. Nah, itu si Ucil. Ayo cepat kita tangkap. Tunggu dulu. Kita pakai taktik dong. Ah, Oh iya, pakai tiktak. goblok. Begini, nanti malam kita bawa tali yang kuat. Nah, si Kentung yang lagi tidur kita ikat. Besok kita serbu si Ucil. Ucil pasti tidak bisa ngapa-ngapain. Hebat ide lo. Sekarang kita cari tali yang kuat. Nah, itu ada borgol. Bagaimana kalau sekalian kita borgol? Iya, tangannya kita borgol, kakinya kita ikat. Hebat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kamu punya akal yang bagus. Belum tahu dia. Pencak silat menembus dunia. Bus, bus, bus. Ucil, Ya, nanti jadi nggak wawancaranya? boleh deh. Tapi ada honornya nggak? Emang kamu selebritis apa? Ya, Enaknya di mana ya wawancara? di rumah ini aja. Janganlah Cil, nanti Sandra pingsan 3 kali. Nanti dia benar-benar mikir di rumah ini ada penunggunya loh. Jangan deh Cil, jangan di sini. Gimana dong? Gimana kalau di taman kampusku aja? Boleh, boleh. Benar ya? Iya. Yaudah, nanti siang kamu langsung datang ke sana. Hah? Jangan lupa pakai baju manusia. Ya. Ya, awas tuh. Yes, ma'am. Apaan sih ya? Hati-hati, di dalam ada kentong nggak? Tunggu dulu, gue cium dulu. Nah, nggak ada. Kalau si Ucil ada nggak? Ucil, tunggu dulu. Nah, kayaknya sih baunya nggak ada si Ucil. Tapi kita lihat aja yuk ke dalam yuk. Ayo kita cari. Ayo. Kena lo. Ayo tarik, 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 tarik. Kita apain dia sekarang ini? Ya, kita ikat. Sekarang beres. Sekarang kita tinggal mencari si Ucil. Dia harus bisa kita tangkap hari ini. Ya, oke, ayo kita kemon. Ayo. Kecil! Gimana? Kamu udah ngambil keputusan belum? Ikut saya aja, tinggal sama Mbak Yul. Nggak berani, Cil. Gue males diuber-uber sama kedua gojo itu. Ah, payah kamu, Col. Kita berdua sanggup menghadapi mereka. Percaya deh. Gue bisa mengecilkan tubuh. Ya Allah, Ogut kan nggak bisa. Udah deh, mendingan kita cari jalan masing-masing. Sekarang lo mau kemana? Gue mau ada wawancara sama temannya Mbak Yulia di taman kampus. Lo mau ikut gak? Gak usah deh. Ogut juga lagi bertugas ngejar setoran. Kan gue udah bilang, hentikan kebiasaan mengambil punya orang lain. Udah ya, sampai ketemu ya. Jaga diri baik-baik ya. Mudah-mudahan kamu bisa berubah memilih jalan yang benar. Dah ya. Yo. Mana dia ya? Masih kecil. Iya, tapi dia udah sering ngeliat tuyul sama Jin. Wah, bagus tuh. Iya. Itu dia. Cil, Ucil. Sini, Cil. Cil, ini Om Adi yang mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Halo, Cil. Kita ngobrol-ngobrol sana yuk, Cil. Ayo. Yuk. Nggak ada kok. Di mana dia ya? Aduh, kemana dia ya? Aduh, seharusnya tadi malam kita nongkrong di sini. Biar tahu kemana perginya Ucil pagi ini. Iya ya. Coba kau lihat di belakang. Tunggu dulu, saya konsentrasi dulu. Goblok, nabrak si
Gimana sih? Gua kira musuh. Ini Yulia, saya sedang tidak berada di rumah, sedang ke taman kampus. Silakan tinggalkan pesan, oke? Nah, itu dia. Mana. Dasar blow on. Maksud saya, si Ucil bersama Yulia pergi ke taman. Kalau gitu kapan kita pergi ke sana? Tahun depan. Ya sekarang, goblok. Oke, sekarang kita. Ayo. Jadi kamu pernah lihat jin? Wah sering, bahkan ngobrol-ngobrol. Bagaimana tampangnya? Macem-macem om. Bau si Ucil sudah dekat dari sini. Tapi kita mesti pakai pakaian manusia biar si Ucil nggak curiga. Iya, kita kan sudah diajarkan oleh guru kita untuk memakai pakaian manusia. Biar bisa dilihat seperti manusia. Tapi cari baju di mana? Iya ya. Nah, itu ada jemuran. Pucuk dicinta, ulang tiba. Gila ke sana. Jadi seperti manusia, jin itu kawin, punya anak, mereka juga makan, tidur, sakit, dan mati. Ya kecuali iblis, jin yang dulu tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis ini tidak akan mati sampai hari kiamat. Nah, anak cucu iblis inilah yang disebut setan. Sekarang keturunan mereka sudah mencapai miliaran. Ada nggak jin yang bisa dilihat manusia, kecuali bangsa tuyul yang bisa dilihat oleh majikannya? Ada juga 1-2 jin yang dengan ilmu atau kondisi tertentu bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Di antaranya ada yang suka menakut-nakuti. Manusia menyebutnya hantu. Ukuran jin itu seberapa? Wah, macam-macam. Ada yang lebih tinggi dari pohon kelapa, ada yang kecil, lebih kecil dari kelereng. Warnanya juga macam-macam. Kayak es mambo dong. Iya. Oh iya, aku kan sudah janji sama si Ucil. Hah? Berani-beraninya kerjaan siapa ini? Hah? Nah itu Ucil, lagi ngapain tuh? Tidak semua orang uangnya bisa dicuri sama tuyul. Orang yang dekat dengan Tuhan, terutama yang rajin beramal, tidak gampang didekati sama tuyul. Apa tiktak kita sekarang? Taktik. Iya, seperti itu maksudku. Nah begini, kita jalan ke sana, terus lewat depan dia, Terus? terus. Ya kalau sudah dekat kita sergap. Ini pasti pekerjaan Sontol dan Bongo. Beraninya ya. Apakah mereka belum pernah dimutasikan? Awas kamu ya. Ha! Kamu bisa menerangkan nggak tampang tuyul itu seperti apa? Ada yang cantik, ada yang serem, botak. Terus ada juga yang seperti Madonna, Julia Robert, dan dia Permatasari. Ah, itu sih saya tahu. Jin Ancol kan? Bisa saya lihat nggak seperti apa tuyul itu? Ah, bisa. Tuh, seperti mereka. Seperti mereka. Tepat. Itu mah tuyul beneran. Jadi itu tuyul beneran. Kayaknya sih iya. Kasihan ya si Ucil. Mana dia ya? Bajunya ada kok. Jangan-jangan dia masuk ke dalam air. Kurang ajar tuh anak. Hebat kamu, Cil. Sialan kau kurang ajar. Wah, gawat. Kena kamu sekarang. Sontol, hajar, jangan sampai dia lolos. Nah, beres. Kamu sekarang boleh teriak sekeras-kerasnya karena Ketong nggak ada di sini. Iya. Aduh, Cil, kasihan. Mana Ucil? Saya mau tangkap kedua tuyul itu. Di, jangan, Di. Sontol, buka baju lu. Loh, kok hilang? Tinggal bajunya aja. Rasain dong, bencitang lo. Sontol, sekarang hajar Ucil. Aku datang. Mau lari kemana kamu? Ucil, ambilin air dong, cepetan. Di. Adi. Cil, siram ke mukanya. Kamu pakai celana dong yang sopan. Di,
Cil. Di. Lebih baik aku pura-pura pingsan supaya bisa ditolong oleh Mbak Yulia. Kamu sih, Cil. Sorry mbak, sorry. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?